Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bakul Kopi. Hari ini saya memasak olahan daging sapi yang empuk, enak, pedas, yaitu rica-rica daging sapi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 300 gram daging sapi. Ini yang bagian luar ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian dalam juga boleh ya, malah lebih bagus, cepat empuknya. Selanjutnya kita potong-potong dagingnya seperti ini. Kita potongnya tipis-tipis saja supaya cepat empuk. Setelah dipotong-potong, kita pindahkan dulu di wadah dan sisihkan. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 100 gram cabai rawit yang telah saya rebus sebelumnya. Untuk cabenya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas boleh dikurangi. Bawang putih, bawang merah, dan kemirinya kita potong-potong untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Kemudian kita tuang di blender. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya, tidak harus blender. Sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, seperti ini hasil bumbu yang telah kita haluskan, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya ke bumbu irisnya ada 3 buah bawang merah, iris tipis-tipis. Untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, tengah ruas jahe, 1 batang daun serai. Untuk serai dan jahenya kita geprek saja seperti ini. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah yang telah kita iris-iris tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis bawang merah sampai warnanya kuning kecoklatan atau aromanya harum. Setelah bawang merahnya warnanya sudah kuning kecoklatan, masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk supaya rasa pedasnya lebih nendang. Masukkan bumbu pelengkapnya, daun salam, daun jeruk, serai, dan jahe. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai aromanya harum, bumbunya matang. Untuk menumis bumbunya ini, usahakan benar-benar matang ya teman-teman, supaya rasanya lebih gurih. Oke, cukup, ini bumbunya sudah matang, sudah keluar minyaknya. Selanjutnya kita masukkan daging yang telah kita iris-iris tadi. Kemudian kita aduk-aduk, ratakan sama bumbu sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, jangan lupa kita tutup dan ungkep sampai dagingnya berubah warnanya. Jangan lupa diaduk-aduk supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Gunakan api sedang cenderung kecil. Oke, seperti ini ya, sudah cukup. Kita ungkep dagingnya, warnanya sudah berubah, warnanya menjadi pucat. Ini tujuannya supaya daging cepat empuk. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan 10 gram gula merah, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja.
setengah sendok teh kaldu bubuk rasa sapi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita tutup dan masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap, dagingnya empuk. Jangan lupa sesekali diaduk supaya yang bagian bawah tidak gosong. Oke, seperti ini ya. Ini kuahnya sudah mulai menyusut, dagingnya sudah empuk. Selanjutnya tambahkan 2 sendok teh kecap manis. Kalau teman-teman lebih suka manis boleh ditambah, kalau tidak suka terlalu manis cukup 2 sendok teh saja. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit kaldu bubuk rasa sapi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, rica-rica daging sapi sudah matang, dagingnya empuk, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Rica-rica daging sapi siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan telur dan tahu, rasanya gurih banget, crispy, yaitu tahu telur crispy. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 5 kotak tahu putih. Boleh menggunakan tahu kuning, sesuaikan selera teman-teman saja. Ini ukuran tahunya yang sedang ya. Kemudian tahunya kita haluskan menggunakan garpu atau menggunakan alat penghalus lainnya. Sesuaikan saja yang ada. Oke, seperti ini ya, tahunya sudah halus. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya 1 batang daun seledri, potong kecil-kecil. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya pecahkan 3 butir telur ayam. Kemudian telurnya kita kocok lepas. Setelah telurnya selesai dikocok lepas, selanjutnya tambahkan 5 sendok makan tepung beras. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan tahu yang telah kita haluskan tadi, semuanya. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Masukkan daun seledri yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oke, setelah semuanya tercampur merata, langsung saja kita goreng semua adonannya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan adonan tadi. Ini saya mau koreksi rasanya, jadi saya masukkan sedikit saja adonan. Oke, setelah saya koreksi rasanya sudah pas.
Selanjutnya kita masukkan adonan seperti ini ya, 1 sendok, kemudian dipipihkan supaya teksturnya crispy. Goreng tahu telur crispy ini sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, setelah warnanya kuning kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Ulangi menggoreng sampai semua adonannya habis. Tahu telur crispy siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep tumisan super simple, cuma 4 bumbu saja, rasanya sangat lezat, yaitu tumis terong hijau. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 3 buah terong hijau, kemudian untuk terong hijaunya akan kita buang bagian batangnya seperti ini. Selanjutnya untuk terongnya akan saya potong-potong memanjang seperti ini. Teman-teman juga bisa memotongnya serong atau kotak, sesuaikan selera teman-teman saja ya. Setelah selesai akan kita rendam dulu terongnya. Di sini sudah saya siapkan baskom, kemudian beri 1 sendok teh garam. Masukkan terong yang telah kita potong-potong tadi. Tujuannya supaya terongnya warnanya tidak hitam. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan bahan bumbunya, ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 8 buah cabai merah keriting. Semua bahan-bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti kita menguleknya. Tambahkan 2 butir kemiri. Kemudian kita pindah di cobek. Selanjutnya kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus. Kalau teman-teman suka lebih pedas lagi, boleh juga ditambahkan cabai rawit merah ya. Oke, ini bumbunya sudah halus, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita pindah lagi ke terong yang telah kita rendam tadi. Boleh kita angkat dan tiriskan, kemudian kita cuci lagi sampai bersih. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi sedikit tepung terigu supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng terong. Kemudian kita masukkan terong yang telah kita cuci bersih tadi. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Goreng terong sampai empuk. Kira-kira seperti ini, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, aromanya harum, tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh saus tiram, setengah sendok teh kaldu bubuk. Karena tipe terongnya ini udah manis, tidak perlu ditambahkan gula lagi ya.
Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masukkan terong yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak terongnya sebentar saja ya teman-teman, sampai kuahnya menyusut dan bumbunya meresap saja, karena terongnya tadi sudah kita goreng terlebih dahulu. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit kaldu bubuk dan juga garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Dan ini hasilnya, tumis terong hijau sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis terong hijau siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep cara beda memasak pindang keranjang. Bumbunya sedap banget, meresap, yaitu tumis pindang keranjang. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 keranjang ikan pindang, ukurannya yang kecil. Teman-teman juga boleh menggunakan ukuran pindang yang besar atau sedang, bebas ya. 1 keranjangnya ini sangat murah meriah, harganya 2.500. Kemudian ikan pindangnya akan kita goreng terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu supaya nanti tidak meletup-letup. Kemudian masukkan ikan pindang semuanya ya. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Goreng ikan pindangnya sebentar saja ya teman-teman, cukup sampai warnanya agak kecoklatan supaya tidak alot. Kira-kira seperti ini ya, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 6 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 12 buah cabai merah keriting. Supaya pedasnya lebih nendang, kita tambahkan 3 buah cabai rawit merah. Kalau teman-teman tidak suka pedas, boleh di skip ya untuk cabai rawit merahnya. Kemudian 2 butir kemiri. Semua bahan-bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita pindahkan di cobek. Kemudian kita ulek dan haluskan bumbu sampai benar-benar halus. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah benar-benar halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kita pindah lagi ke ikan pindang yang telah kita goreng tadi. Setelah dingin, kita bersihkan, buang bagian kepala dan juga durinya, supaya enak ya saat nanti kita makan itu tidak ribet. Tujuan ikan pindangnya kita goreng terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Saat kita membersihkan bagian duri dan kepalanya itu, ikan pindangnya tidak hancur. Lanjutkan untuk membersihkan ikan pindangnya ini sampai semuanya selesai. Oke, seperti ini ya hasil ikan pindang yang telah kita bersihkan tadi. Semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Masih di wajan yang sama bekas menggoreng ikan pindang tadi, panaskan minyak, kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan semuanya. Aduk-aduk. Tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, maaf saat memasukkannya tidak kerekot, 1 sendok teh saus tiram. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan ikan pindang yang telah kita bersihkan tadi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak ikan pindang sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Tandanya sebentar lagi akan matang.
Dan inilah hasilnya, tumis pindang keranjang sudah matang, kuahnya sudah menyusut, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis pindang keranjang siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep olahan daging, rasanya sangat lezat. Sekali masak langsung ludes, yaitu sate goreng. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 250 gram daging sapi dan 100 gram lemak. Untuk daging sapinya juga boleh diganti menggunakan daging kambing ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kalau tidak ada lemaknya, boleh menggunakan daging sandung lamur. Selanjutnya daging sapinya kita potong kecil-kecil, potong kotak. Daging sapi yang saya gunakan ini yang bagian luar ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian dalam juga boleh ya, malah bagus, cepat empuknya. Lemaknya juga sama, kita potong-potong. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di wadah terlebih dahulu dan sisihkan. Selanjutnya untuk bumbu halusnya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah ruas jahe, 1 sendok teh ketumbar butiran. Bawang putih, bawang merah, dan juga jahenya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai, kita pindahkan di cobek. Tambahkan 1 sendok teh ketumbar butiran, sepucuk sendok teh lada bubuk atau lada butiran, kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan blender ya, tidak harus cobek. Oke, seperti ini hasil bumbunya yang telah kita ulek, sudah benar-benar halus. Selanjutnya tambahkan 30 gram gula merah yang telah saya sisir sebelumnya. Kemudian kita ulek kembali sampai gula merahnya halus. Selanjutnya kita tuangkan bumbu yang telah kita haluskan tadi di atas daging yang sudah dipotong-potong. Kemudian kita campurkan sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita diamkan selama 30 menit supaya bumbunya lebih meresap. Sambil menunggu dagingnya dimarinasi, bisa kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada 3 buah bawang merah, 4 buah cabai rawit merah, dan 3 buah cabai rawit hijau. Untuk bawang merahnya kita iris tipis-tipis, cabainya dipotong kecil-kecil. Oke, sudah cukup marinasi dagingnya. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya, sedikit saja. Setelah minyaknya panas, masukkan daging yang telah kita marinasi tadi. Goreng dagingnya sampai matang, sampai warnanya berubah. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Ini tipsnya ya teman-teman, untuk masak sate goreng daging sapi. Sebelumnya kita goreng terlebih dahulu seperti ini supaya dagingnya cepat empuk. Oke, seperti ini sudah cukup ya menggoreng dagingnya, warnanya sudah berubah. Selanjutnya kita tambahkan air 300 ml. Jangan terlalu banyak airnya ya, karena dagingnya ini sudah agak empuk. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Supaya cepat matang, jangan lupa ditutup dan masak sampai kuahnya menyusut, dagingnya empuk.
Oke, seperti ini kuahnya sudah menyusut, sudah mengering, dan dagingnya juga sudah empuk. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis secukupnya. Ini saya menggunakan 3 sendok teh kecap manis. Kalau teman-teman lebih suka manis boleh ditambah ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Sate goreng daging sapi sudah matang, rasanya sudah pas, dagingnya empuk. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Sebelum disajikan, jangan lupa taburi bahan pelengkapnya tadi, bawang merah dan cabai yang telah diiris-iris. Sate goreng daging sapi siap untuk disajikan. Dimakan sama nasi putih anget-anget, sudah sangat enak pol, tidak perlu lauk lainnya lagi. Oke, itulah tadi resep sate goreng ala bakul kopi. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika rasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bakul Kopi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.